proses kejadian ini ya, kejadian dari mobil yang terbakar di Terminal Banyumanik ini eh, semula terjadi saat pengemudi ini hendak berhenti di lampu merah persimpangan dekat Terminal Banyumanik. Nah, saat itu pengemudi ini diberitahu oleh eh, sopir truk yang ada di sampingnya bahwa ada kepulan asap yang muncul di bawah mesin. Hingga akhirnya pengemudi tersebut mengecek dan muncul api ya. Ya. Setelah itu akhirnya menepi, kemudian api semakin membesar. Proses pemadaman ini semula sempat dilakukan seadanya menggunakan air dan lain sebagainya, namun api tetap membesar. Kemudian pihak pengemudi dan warga ini menghubungi polisi ya, kepolisian terdekat dalam hal ini Polsek Banyumanik, hingga kemudian anggota Polsek Banyumanik datang, dan pihak Puskesmas tempat juga datang, hingga akhirnya petugas ini memadamkan api. Begitu rekan Fian. Oke, lalu bagaimana kondisi di sekitar lokasi setelah kejadian tersebut, rekan Reza? Ya, tentunya peristiwa ini sempat membuat kepadatan lalu lintas ya, di mana kendaraan yang terbakar ini ada di tepi jalan. Saat proses pemadaman pun polisi juga mengelilingi mobil ya, memadamkan api menggunakan apar yang eh, fungsinya untuk menyemprotkan atau untuk mengurangi oksigen atau untuk menutup oksigen. Jadi serbuk kimia berwarna merah muda yang kemudian berasap itu fungsinya untuk menutup oksigen agar api tak lagi bisa muncul atau bisa padam. Hingga akhirnya karena mobil di tepi jalan, asap juga muncul dan beberapa petugas ada di pinggir jalan. Tentunya kondisi lalu lintas ini sempat padat dan juga warga-warga sekitar ini sempat memperhatikan ya, atau istilahnya jadi perhatian warga setempat. Tapi tak lama kemudian ya setelah itu padam, sekitar 1 jam kemudian arus lalu lintas kembali lancar sampai saat ini. Kemungkinan untuk sore ini arus lalu lintas akan kembali padat dikarenakan volume kendaraan yang meningkat karena dia pulang kerja. Begitu rekan Tia. Oke, lalu bagaimana kondisi pemilik mobil tersebut, rekan Reza? Apakah ada korban jiwa? Ya, dari informasi yang kami himpun ya, dari pihak Polsek Banyumanik, tidak ada korban luka maupun jiwa dari kejadian tersebut, karena pengemudi ini sudah lebih tahu dahulu, kemudian sudah sempat turun dari mobil, menepikan mobil, hingga akhirnya saat peristiwa itu semua warga sudah jaga jarak, sehingga tidak ada korban jiwa. Tapi dalam kejadian ini ada juga kerugian material yang berupa kerusakan pada mobil. Dari keterangan Kapolsek Banyumanik, AKP Hengki, kerusakan ini terjadi di bagian mesin dan juga dashboard, sehingga mobil ini harus didorong bersama-sama ke arah Jalan Kereng Rejo Raya, tidak bisa dinyalakan kembali. Begitu rekan Alfia, terima kasih. Oke,